Sigma 30 mili lensa andalan videographer. Emang iya? Halo Gika Friends, berjumpa lagi dengan saya Anam. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang lensa Sigma 30 mili f1.4 for Sony. Jadi aku di sini tuh mau review foto dan video. Dan ada yang bilang lensa ini lensa andalan videographer. Emang iya? Ya, ada yang bilang iya, ada yang enggak sih ya, karena tergantung kebutuhan videografernya juga. Kadang ada yang pilih 35 mili Sony, ada yang 50 mili Sony, atau bahkan 16 mili. Karena 30 mili ini cakupannya nggak terlalu wide banget ya, ya sedengan ya, daripada pakai 16 mili. Tapi di sini saya tidak membandingkan fokalenya, jadi langsung nyobain nanti pakai 30 mili ini. Terus bukan aperturnya paling lebar itu f1.4. Ada kodenya DCDN, jadi kode ini untuk sensor APS-C ya. Kalau DG itu kan untuk full frame. Jadi kalau kalian beli lensa, pastikan dulu kodenya DC ya. Jadi untuk APS-C. Kalau kalian pakai full frame, kamera full frame terus dipasangkan ke lensa DC, tentunya ada faktor cropping. Terus yang kedua, megapiksel akan turun. Jadi nggak real di 30 mili, mungkin jatuhnya di 45 mili atau bahkan 50 mili, jadi nanti ada faktor croppingnya. Terus kenapa kok banyak videografer pilih 30 mili? Karena bukan aperturnya juga lebar, f1.4. Terus yang kedua, bawaannya nggak terlalu berat-berat banget. Jadi kalau kalian mau nambah gimbal juga enak sih ya, gitu. Jadi nggak bingung cari gimbal. Kan kadang ada gimbal yang ada minim beratnya. Jadi kalau pakai lensa kit tentunya agak geter. Biasanya kalau pakai lensa fix kayak gini, stabilisernya langsung lebih maksimal, jadi nggak geter. Soalnya pernah nyobain di Scropsy, yang Scropsy aja itu 6400 dipasangkan ke lensa kit itu bahkan ada geternya gitu, dipegang itu agak geter. Terus diganti dengan lensa fix 50 atau 30 mili nggak geter. Dan untuk harga barunya itu 30 mili ini kisaran 5,5. Untuk secondnya ini kebetulan di toko ini harganya 3,7. Kalau pasaran second sih ya 3,5 sampai 38. Bahkan ada yang 4 juta tergantung kondisinya. Tapi sayangnya lensa ini nggak ada image stabilizernya ya. Biasanya kan, tapi emang rata-rata lensa fixnya Sony itu ada image stabilizernya, OSS ya. Tapi di Sigma ini nggak ada keterangannya OSS-nya. Jadi ya mengandalkan stabilizer di body kamera. Oke deh, nggak usah basa-basi, langsung kita nyobain Sony Alpha 6400 dipasangkan ke 30 mili Sigma. Let's go. Nah, ini nggak begitu berat-berat banget ya. Kalau total segini ya mungkin setengah kiloan lah ya, atau enggak 700 graman. Dan untuk besarnya lensanya nggak terlalu besar banget, apalagi tangan saya nggak terlalu besar, jadi pas di genggaman. Terus biasanya kalau kalian beli itu include dengan lens hoodnya. Lens hood ini kayak topi ya gitu, jadi kalau motret siang atau sore, ataupun nanti kalau kebentur kena hoodnya dulu. Oke, langsung kita nyobain foto-foto dulu, langsung video. Nah, aku di sini mau nyobain foto Mas Dani. Ini jaraknya ya 1,5 sampai 2 meter. 1, 2. Oke, hadap sini Mas Dani. 1, 2. Oke, sekarang mau nyoba video. Nah, ini video, ini tanpa stabilizer. Terus ini fokusnya juga satset sih ya. Ya karena bodinya Sony Alpha 6400 ya. Aku coba pindah ke sana. Ini tanpa aku tekan shutter, langsung ya lumayan cepet sih. Mungkin 1 sampai 2 detik langsung cari fokusnya. Nah, itu ke daunnya ke hijau, langsung ke wajahnya Mas Dani. Coba ke sana lagi. Baru ke wajahnya Mas Dani. Nah, lumayan ya, lumayan cepet ini. Jadi ini pakai handle tangan. Nah, ini aku tanpa menekan shutternya, jadi cari fokusnya sendiri.
gimana hasil videonya tadi? Tadi itu saya cuma handheld aja tanpa menggunakan stabilizer, jadi cuma handheld kayak gini gitu sih ya. Mungkin kalau ada seki ya wajar lah ya. Tapi kan Anamur 400 ada elektronik stabilizernya ya, mungkin minim goyang. Sekarang aku mau nyobain foto-foto di sekitar sini, tapi emang 30 ya agak wet ya. Jadi ya gimana ya, kalau ngejar blur banget ya bisa, tapi harus agak mendekat gitu. Ini kayak apa sih ya, cipuan nggak sih? Coba aku atur satu titik fokus. Coba foto. Ternyata kalau terlalu deket agak susah fokusnya. Ini mungkin ada jarak pengambilan terdekat ternyata 30 meter, 0,3 meter ya, atau 30 cm. Jadi terlalu dekat fokusnya nggak akan jalan. Jadi mungkin agak menjauh. Jadi makanya tadi agak susah fokusnya, bukan karena error lensanya, tetapi ada jarak pengambilan minimum terdekat. Ini untuk tone warnanya Sigma. Ya hijaunya beda ya, kan sebelumnya pernah nyoba Sony ZV-1. Nah ini hijaunya ya hijau biasa gitu. Nah, yang lainnya ya hijaunya nggak pekat-pekat banget, tajam ya tajam. Ini f1.4. Gimana GK Friends dengan reviewku tadi? Ya emang jauh dari sempurna ya, karena kan ya cuma nyobain aja. Gimana menurut kalian dengan lensa Sigma 30mm f1.4 ini? Kalian beli di tahun 2025 ini worth it atau biasa-biasa aja, atau kalian lebih pilih ke 50mm atau 56 atau yang lainnya? Coba komen di bawah ya. Oke, cukup sekian GK Friends untuk video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan sampai jumpa. See you.